anak saya Umi Laila dari Surabaya, putrinya almarhum Kiai Granat ya, yang meninggal tahun 2021 yang lalu. Beliau termasuk orang yang selalu dekat dengan Habib Zaidan bin Yahya ini. Saya larang kalau bisa, Duk, Umi Laila, jangan sampai kamu menikah dengan Habib. Karena apa? Di kalangan Habib itu juga melarang Hababah atau Habibah itu menikah dengan kiai, dengan ustadz, dengan orang-orang pribumi non Ba'alawi. Begitu juga, kamu juga begitu, Duk, Umi Laila. Banggakanlah almarhum bapakmu. Nah, nanti kalau dekat dengan Habib, jadinya ya begitu, terkenal memang, terkenal. Tetapi ada udang di balik batu, ada dompleng. Jadi kalau bisa, tolong putranya kiai-kiai, gus-gus itu kalau mau ngelamar Umi Laila silahkan. Ya, jangan kena Habib. Nanti kalau kena Habib bahaya. Umi Laila, Nduk, Umi Laila. Kamu sukses, Nduk. Insya Allah umur 23 tahun. Sama seperti anak saya yang baru. Jangan sampai kena Habib-Habib itu. Banyak sekali ustadz-ustadz kiai-kiai kita yang tidak tahu sejarah, tidak mempunyai kitab nasab, tidak memiliki jaringan internasional tentang nasab-nasab mereka kaum Ba'alawi itu, sehingga wes pokoknya itu keturunan Kanjeng Nabi wes mauquf itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masih segar dalam ingatan bagaimana keseriusan dari Kiai Haji Nur Ihya menghimbau kepada seluruh masyarakat pribumi Indonesia yang mempunyai anak gadis agar menolak keras berhubungan menikah dengan Habib Ba'alawi. Kalau ingin menikah, carilah sesama anak pribumi sendiri. Jangan mencari suami dari kalangan Ba'alawi. Nanti ujung-ujungnya kalian akan dianggap rendah status sosial keagamaannya. Kiai Haji Nur Ihya juga menyoroti viralnya video-video kedekatan Umi Laila, seorang penceramah, dengan Habib Zaidan. Menurut Kiai Haji Nur Ihya, jangan mau berhubungan dengan Habib. Carilah ustadz anak pribumi sendiri supaya nasabnya baik. Tidak gampang direndahkan kalau tidak dari kalangan habaib sendiri. Kenapa Kiai Haji Nur Ihya tidak setuju anak gadis Indonesia menikah dengan oknum Habib? Jawabannya teman-teman, mari kita simak langsung keterangan dari Kiai Haji Nur Ihya. Mari kita simak dalam video berikut ini. Bagaimana sikap kita sekarang terhadap klan habaib yang ada di Indonesia? Saya tidak pernah mengobarkan semangat perang memerangi seseorang atau golongan manapun, tidak. Semuanya adalah saudara, seiman, seagama, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, selalu kita jaga. Kita rawat sedemikian rupa. Kita tetap menghormati siapapun, dimanapun, di seluruh penjuru dunia ini, asalkan mereka juga menghormati kita. Mereka sopan, kita segan. Kalau mereka sebaliknya, ya maka harus kita lawan. Karena itu bagian daripada ajaan permusuhan, bagian daripada pembodohan penindasan, bagian daripada penerusan penjajahan. Jika para habaib yang ada di Indonesia ini dengan tulus hati menyadari akan kekeliruannya, masih tidak beranggeli atau ngengkeli atau keras kepala, ya kita tetap harus menghormati, menyayangi, ya, ngajeni mereka. Tidak hanya mereka, ya siapa saja, kita tidak membedakan ras, suku, dan bangsanya. Di Indonesia ini semua saudara. Namun pesan saya, para habaib klan Ba'alawi yang ada di Indonesia yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah harusnya berkaca pada peristiwa etnis Rohingya yang sekarang terlunta-lunta, tidak memiliki tanah untuk berpijak kehidupannya. Lihatlah mereka lah, ya. Beruntung panjenengan 200 tahun yang lalu itu datang ke Indonesia sebelum Indonesia berdiri, lalu diakui menjadi warga negara Republik Indonesia.
bersyukurlah, jangan meminta lebih, malah ingin menjadi tuan di negeri orang. Lah, buruknya kita para kiai, ustadz yang ada di negeri ini, mentalnya masih mental 4, jongos, budak, inlander, herder. 4. Akhirnya apa? Kita seakan-akan diadu domba antar sesama pemuka agama dengan berbagai macam argumentasi yang seakan-akan benar sesuai dengan kitabnya masing-masing. Kurang apakah bukti kitab yang telah saya sampaikan, yang telah disampaikan oleh kawan-kawan kita, pejuang-pejuang kesetaraan mulai sejak hampir 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Bahkan informasi terbaru ya, Mufti Houthi dari Yaman secara de facto menguasai politik Yaman juga sudah berfatwa membatalkan klan Ba'alawi, Bani Kudaimi, Bani Ahdal, As-Saqqaf dan lain sebagainya. Ini yang terbaru, yang terbaru. Yang lama malah tambah banyak lagi. Kalau memang kita masih mendengar ya ungkapan-ucapan dari seorang Habib yang mengatakan bahwa nasab mereka sah. Iya benar sah. Tapi sahnya itu syuhra wal istifadhahnya itu di mulai abad ke-11 sampai abad sekarang gitu loh. Tidak ditemukan abad-abad yang lampau. Nasab Ba'alawi itu nasab yang ruwet dan bulet, aneh dan nyeleneh, sulit dan rumit untuk diurai. Nggak ada titik temunya. Saya ambil contoh sedikit aja. Putranya Ubaidillah itu kan ada 3. Alwi, Basri, dan Jadid. Itu pun nggak sinkron dengan buku-buku atau kitab-kitab nasab, baik karangan internal Ba'alawi ataupun eksternal Ba'alawi. Nah, inilah yang namanya ruwet bin bulet, ya. Sulit bin rumit, aneh bin nyeleneh. Begitu juga ketika kita menelisik nasabnya Abil Jadid misalkan, di situ ya sama seperti itu. Mulai dari misalkan Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu juga ke atasnya itu juga jika dirunut digabungkan dengan silsilahnya Bani Jadid juga nggak akur. Jadi dibangun begitu lama fondasi dan rangkanya sehingga tetap akan rapuh karena dilandasi atas dasar kebohongan. Mulai dari makamnya Imam Ahmad Al-Bah dan seterusnya. Oleh sebab itu sekarang kita melihat fakta saja. Fakta di Indonesia bahwa mereka juga begitu. Kita sebagai ulama wajib menyadarkannya. Jangan justru menjadi ulama malah cari aman sendiri. Malah justru mengabdi kepada mereka. Mereka malah semakin besar kepala. Ini yang saya pesan anak saya Umi Laila dari Surabaya. Putrinya almarhum Kiai Granat ya, yang meninggal tahun 2021 yang lalu. Beliau termasuk orang yang selalu dekat dengan Habib Zaidan bin Yahya ini. Saya larang kalau bisa, Dek, Umi Laila, jangan sampai kamu menikah dengan Habib. Karena apa? Di kalangan Habib itu juga melarang Hababah atau Habibah itu menikah dengan kiai, dengan ustadz, dengan orang-orang pribumi non Ba'alawi. Begitu juga, kamu juga begitu, Dek, Umi Laila. Banggakanlah almarhum bapakmu, Kiai Granat, teman seperjuanganku dulu. Adik saya masih. Beliau merintis pesantren Rahmatullah di daerah Pakal, Benowo. Dan sekarang diteruskan oleh Di Umi Laila itu. Beliau laris ya. Ceramahnya cocok dengan generasi milenial dan generasi zilenial.
Nah, nanti kalau dekat dengan Habib jadinya ya begitu, terkenal memang, terkenal. Tetapi ada udang di balik batu, ada dompleng. Jadi kalau bisa tolong putranya kiai-kiai gus-gus itu kalau mau ngelamar Umi Laila silahkan. Ya, jangan kena Habib. Nanti kalau kena Habib bahaya. Di Umi Laila, Nduk, Umi Laila. Kamu sukses, Nduk. Insya Allah umurmu 23 tahun. Sama seperti anak saya yang baru. Ya, kamu punya channel YouTube, ya. 2 tahun yang akan datang itu laris manis jadwal ceramahmu. Hati-hati, Nduk. Hati-hati. Jangan sampai kena Habib-Habib itu. Banyak sekali ustadz-ustadz kiai-kiai kita yang tidak tahu sejarah, tidak mempunyai kitab nasab, tidak memiliki jaringan internasional tentang nasab-nasab mereka kaum Ba'alawi itu, sehingga wes pokoknya itu keturunannya Kanjeng Nabi wes mauquf itu aja. Kebanyakan seperti itu. Nah, itulah alasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya barusan, mengapa anak-anak gadis di Indonesia itu jangan berdekatan atau berhubungan menikah dengan Habibah Alawi. Itu berbahaya, nasabnya nanti malah tidak jelas katanya. Dan Kiai Nur Ihya ini sangat kompeten di dalam mengkaji manuskrip data-data kuno berkaitan dengan nasab Wali Songo dan nasab dari Sadaba Alawi. Beliau bukan hanya pintar membaca kitab, tetapi meneliti dari keabsahan manuskrip kitab yang sedang beliau tekuni. Sehingga ketika menyatakan bahwa nasab Sadaba Alawi itu batal, itu tidak sembarangan, berdasarkan pada manuskrip, data, kitab, dan lain seterusnya. Dan yang menarik tetap saja menghimbau kepada anak-anak gadis di Indonesia atau orang-orang pribumi Indonesia kalau punya anak gadis jangan mau berhubungan atau didekati oleh kalangan keturunan-keturunan Habib di Indonesia. Menikahlah dengan sesama pribumi sendiri, kalau ustadzah dengan ustadzah, dan menghimbau juga kepada Ning Umi Laila untuk tidak melanjutkan, artinya memutus hubungan dengan Habib Zaidan. Ya memang tidak ada hubungan apa-apa, cuman jangan mau menikah dengan kalangan habaib siapapun dari kalangan Ba'alawi. Itu saja teman-teman. Silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan pernyataan keterangan dari Kiai Haji Nur Ihya yang barusan kita simak. Silakan tulis pendapat dan argumentasi kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.